Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Perkenankan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan materi dengan tema menjadi ahlu Quran, menjadi keluarga Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ahlina minan nas." Qalu, "Man hum ya Rasulullah?" Qala, "Hum ahlul Quran, hum ahlullah wa khassatuhum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia." Kemudian para sahabat heran dan bertanya, "Siapakah mereka ya Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Mereka adalah ahlu Quran, menjadi keluarga Allah dan hamba pilihannya." Kira-kira siapakah yang dimaksud dengan ahlu Quran tersebut? Hakikatnya, setiap manusia yang menerima dan mengimani Al-Quran bisa disebut dengan ahlu Quran, yakni mereka yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran melalui membaca, menghafalkan, mentadaburi, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita rinci satu persatu bagaimana seorang mukmin berinteraksi dengan Al-Quran sehingga bisa disebut dengan ahlu Quran dan bisa menjadi bagian dari keluarga Allah. Yang pertama, ahlu Quran merupakan orang yang membaca Al-Quran. Setiap orang yang membaca Al-Quran pasti hidupnya akan dilimpahi dengan rahmat, ditaburi dengan keberkahan. Kita tidak bisa menghitung seberapa besar konversi kebaikan dari ayat yang telah dibaca oleh seseorang. Selanjutnya yang kedua adalah ahlu Quran yang menghafalkan Al-Quran. Seperti yang kita tahu, fadilah penghafal Al-Quran sangatlah besar. Salah satunya diberikan keistimewaan di akhirat nanti akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menyebutkan yang dimaksud dengan al-mahir merupakan orang yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, faham dengan isinya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta hafal dengan ayat-ayatnya. Yang ketiga, ahlu Quran merupakan orang yang bertadabburi Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Shadaqallahul adzim. Yang artinya, inilah kitab yang kami turunkan kepada kalian supaya kalian bisa memperhatikan, supaya mereka bisa memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya menjadikan pengingat bagi orang-orang yang memiliki akal. Inilah tujuan utama diturunkannya Al-Quran, yaitu menjadi pedoman dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Allah telah memberikan tips, Allah telah memberikan petunjuk bagaimana kita bisa sukses di dunia dan bahagia di akhirat, yakni di dalam kumpulan surat-surat yang berbahasa Arab yang disebut dengan Al-Quran. Tidakkah kita ingin untuk memahami dan mempelajari isi Al-Quran tersebut? Banyak dari kita yang ingin untuk sukses di dunia dan bahagia di akhirat. Namun, kita masih sering enggan dan belum mau untuk mendalami isi dari Al-Quran tersebut. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan tersebut. Dan yang terakhir, ahlu Quran merupakan orang yang mengamalkan isi dari Al-Quran. Merekalah yang mengamalkan isi dari Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam urusan pribadi, urusan keluarga, urusan masyarakat, di segala urusan yang berkaitan dengan dunia. Janganlah kita menjadi seperti orang Yahudi, yang Allah perumpamakan orang Yahudi
seperti keledai. Mereka faham dengan isi kitab, namun enggan untuk mengamalkannya. Dalam surat Al-Fatihah, bahkan Allah menyebutkan orang Yahudi sebagai al-maghdub, yaitu yang dimurkai oleh Allah. Hal tersebut dikarenakan mereka faham dengan isi Taurat, namun enggan untuk mengamalkannya, bahkan melakukan penolakan serta perlawanan terhadap kitab tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga senantiasa Allah melembutkan hati kita sehingga kita bisa setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran dengan membaca, menghafalkan, mentadaburi serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.